kalau gua. Iya. Ya, ada bersama kita di sini Ardi. Hah? Hey. Kok kayak gini salam nggak usah gitu salamnya? Kayak gini mainstream. Oh, ya udah gini. Ih. Kayak tadi. Ya. Apa kabar Di? Baik, Jing. Ih, langsung ngegas awal-awal ya. Iya. Kok maksudnya kemana aja kok hilang dari peredaran muka bumi nih? Kemana aja? Sekarang tinggal di Brastagi. Tinggal di Brastagi. Ya. Kerja di sana. Kerja di Gundaling Farmstead. Farmstead. Kayak mana sih penyebutan katanya? Gundaling Farmstead. Gundaling Farmstead. Iya, restoran terbaik se-Sumatera Utara. Oh my god, sumpah. Sumpah kok. Sumpah. Yang baru-baru ini, Ya. yang di depan Yang lagi hits. Yang peternak lagi susu hits. itu ya? Peternakan Ya, yang kaca-kaca sapi, semua. bukan peternakan susu. Oh, iya. Peternakan sapi. Sumpah aku malu. Biasa nyusu Sumpah ya? aku. Biasa nyusu ya? Iya, aduh, Aduh. tahu lah. Masih suka, masih nggak pernah nggak kalau rasain nenek-nenek wangi molto itu? Bagus. Sekarang rasain bakpom bakarat. Bakarat. Bakarat tuh. Wow. Bakarat. Bakarat kan? Mahal loh tuh. Mahal loh tuh Di. Kok bakarat? Iya bang, lagi hits kan? Iya. Udah naik kelas ya. Udah Dari naik molto ke bakarat. Ya? Udah naik kelas, udah naik Ya kelas. kan, udah naik kelas kan. Dulu molto kan kau bilang maku, cuy. Ini aku pengen tahu nih, ini podcastnya udah lama nih Oh, podcastnya. udah lama dari 2003 ya. Oh iya, oke. 2003. Tapi tuh kayak niat aja, niat gitu. Produsernya siapa? Produser. Produsernya, kok kenapa? Produsernya adalah Aa Maya, Iya. aka Sujiwo Tejo. Iya, Sujiwo Tejo. Iya kan mirip kan? Iya, mirip. Iya. Oke, next question. Jadi kok kenapa menghilang? Selain kau tinggal di Brastagi dan kerja di sana, oh itu penyebabnya kau menghilang dari peredaran? Menghilang dari peredaran apa ya? Bukan menghilang sih sebenarnya. Jarang nampak lah. Jarang nampak. Mulai mendewasakan diri, menyeriuskan diri, terus apa ya? Lebih ini kehidupan sekarang. Lebih kayak gak usah main-main lagi lah gitu ya. Gak usah main-main lagi lah, udahlah serius aja. Udah punya istri, udah punya anak kan gitu. Udah kawin kau? Hah? Kode Nge-work every day, every time, and everywhere, and every second time. masih makan singkong. Oh itu yang mau ngibakarat cuy. Oh, nggak sampai sana. Oke kak, aku bakalan pakai parfum bakarat setelah ini ya. Aduh, enggak. Ya, fokusnya udah berumah tangga. Enggak boleh. Udah punya anak? Udah punya anak. Berapa? 1, 2, 3? Masih satu. Karena kan kemarin istri saya sakit. Oh. Umur? Kata umur anak sekarang jalan 3. Oh, jalan 3. Kau berapa? Umurku sedikit tua dari yang lain. Sedikit aja bisa? You know what I mean? Umur itu sangat secret dalam bule. Alah, bule kau anjing, jijik aku kau. Zimbabwe kau. Silakan lah merokok. Aku merokok ya. Ya. Sip. Rokok Wak, bebas di sini. Bakar terus saya bakar. Kok kalian liatin aku ngebakar? Gak boleh kami ngeliatin kau, janji kami gini. Enggak. Aku tahu itu beban. Bos nggak boleh ngerokok kan? Anjing, jangan kau buka-buka kali juga lah. Aduh. Tolong lah ya. Tidak. Kedepannya kami boleh lah. Oke, next. Terus Udah punya anak, udah udah punya nikah. anak. Kau nggak mau undang aku anjing, kau nikah. Rumah kau di Helpet, rumahku di Helpet. Kenapa nggak kau undang aku? Enggak, kan Bisa kali kau. enggak, bukan nggak ngundang. Pada saat itu kan acara kan bukan di rumah ini, bukan di rumahku, gitu. Tapi kan lebih ke rumah perempuan. Iya. Oh, rumah cewek ya. Dan pada saat itu enggak resepsi duluan.
tidak resepsi duluan. Nggak Nih, resepsi, akad. iya, akad duluan. Ya di mana-mana orang akad sih anjing. Enggak, maksudnya rentang waktu lama aku resepsi. Nyanyi nanti aku akad. Bila nanti Astagfirullah. telah Untung jiwa. aku udah hijrah deh. Celana deh gantung ya kan. Celana udah gantung nih. Aku nggak ada ya, aku nggak tahu. Ya. Aduh, ini bukan kening aja yang hitam, bukan. Full badannya hitam ya. Muka udah hitam. Iya. Kan udah hijrah, udah full berarti. Full ya. Iya, oke. Ke Masih Islam ya Pak? Masih, Masih. alhamdulillah, masih. Atau udah Buddha, ada Hindu kan? Kemarin. Kita nggak pernah tahu ya. Kemarin Nggak aja tahu. Bu, kemarin Kapan? sempat lupa Bu. Oh sempat lupa kalau Sempat Islam. lupa. Nah, masih jahiliyah. Masih jahiliyah. Alhamdulillah. 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 Sekarang udah balik. Nah, balik ke masalah apa tadi? Yang kau menghilang, yang kau Ya, sampai nikah, nggak ya. undang gitu, nggak. Ya salah satu jawabannya yang saat ini bisa aku jawab, ya salah satunya itu karena akad duluan, resepsi itu lama, resepsi lama. Kecelakaan ya? Kemarin. Kalau kayak kata-kata orang. Lutut aku kan kecelakaan, nggak kecelakaan, tapi lebih ke finansial. Maksudnya kecelakaan finansial ini gimana? Enggak, bukan kecelakaan. Rentang waktu lama itu tapi difaktorkan karena finansial, you know lah. Oh. Idealisme. Oh, ya. Idealisme. Yang kau masih jual-jual ayam ya? Jual-jual ayam ya? Bukan ayam yang tahu lah kalian ya? Chicken broiler. Chicken broiler. Ya, udah terbentur karena hobi, ini pengen nikah, terus ini udah harusnya apa ya, bagi aku itulah hijrah. Makanya bukan hijrah, bukan karena aku jenggot aku hijrah, enggak. Ini jenggot udah dari sebelum Ada hijrah lagi. ada hijrah. Udah memang udah jenggot. Ini jenggot enggak jenggot musiman, sorry. Iya, sorry ya. Enggak jenggot Iya. musiman. Nah, udah mulai berpikir dewasa. Oh, ini loh kehidupannya gitu sekarang. Dibilang menghilang enggak menghilang. Tetap komunikasian, tetap. Kemarin di Aceh ya, stay di Aceh. Oh iya, aku cerita juga kemarin. Sempat stay di Aceh, terus balik lagi ke Medan, sempat di Jakarta. Ngapain di Jakarta cuy? Jual diri lah. Oh, open day. Oh. Jadi ini ya, sama tante ya. Open BO namanya Buddha. Aduh, budak-budak maksudnya. Budak-budak tuh kan bahasa Malaysianya anak-anak ya. Enggak. Nah. Tapi bohong, itu budak asli memang. Iya, kebetulan sekarang masih Buddha asli. Hamba sahaya. Iya, hamba sahaya. Nah, udah diputuskan balik ke Medan. Alhamdulillah keterima kerja di Prestagi. Sekarang udah jalan kurang lebih hampir 3,5 tahun. Oh, udah lama juga ya? Udah lama lah. Karena untuk aku sendiri ya tau lah, pasti hits sekali kan. Gundaling Pumpsted ya. Iya, Gundaling Pumpsted. Ya kan. Pumpsted. Tapi aku belum pernah kesana, belum ada uang mak. Aku nengoknya emang mahal. Dengar-dengar mahal loh. mahal nih. Mahal. Emang mahal ya, tapi ya Emang mahal, cuma ya worth it lah. worth it ketika kau makan makanannya kan, teman-temanku. Ketika makan, terus ketika datang di tempatnya ya worth it. Iya, suasananya juga Iya. beda. Oh iya. Mas pakai surat vaksin nggak sih ke Gundaling? Enggak, tapi untuk sekarang belum. Belum ya? Untuk sekarang belum. Udah lah, nanti besok lah aku kesana ya. Main. Ya, soalnya aku belum vaksin cuy. Jadi kan daripada Vaksin aku dulu. kesana jauh-jauh. Vaksin Kok kentut anjing? Enggak. Kok kentut kan? Enggak. Ada suara yang gue denger. Denger, Rek. Aku nggak denger. Kentut loh dia. Ini memang jorok weh. Ah, Kau udah jarang mandi, jorok kau. Ini jorok weh, sumpah dia jorok kali. Dan nanti dia kubur, main tau kubur, korek burit. Selempetnya tuh digaruk gini, orang lagi duduk gini deh, digini kan ya. Apa? Tadi aku, oh enggak, tadi aku beli parfum di depan. Sini, taruh di sini. Iya, taruh di sini.
Tadi aku Cok, cerita lo. Cok, rasain parfum. Aku baru wah, Anjing. Aduh. Kok sejorok itu sih? coba rasain. Kawan-kawan yang rasain. Liatin muka aku langsung. Wah. Kok gini ke tangan kau? Enggak, itu bukan ini loh. Jadi apa? Aku kan dulu suka Selangkangan? pakai jam yang ini. Nggak ada nih karena di depan kamera anjing. Nggak. Nggak. Kau jangan bohong anjing. Nggak. Kau pencitraan. Enggak Kau malu kan karena nanti teman-teman UPM Street nonton ini. Hey, ketika kalian mencium bau-bau yang kurang sedap, nah itu ditaruh di sini. Hah? Sebelah lagi ini. Aduh. Enggak lah, itu bukan jorok sih sebenarnya. Nggak ada itu jorok, wah. Itu harus kau akui lah itu jorok. Aku terlalu obses dengan Jai. Jackass. Aku terlalu obses dengan Apa? Jackass. Jackass itu apa sih? Jackass. Jaib. Apa ya? Jackass itu satu film dari luar yang dokumentasinya yang aneh-aneh gitu. Itu Nggak ada, jangan bilang terinspirasi. Memang anda jorok. Dan memang jahil juga abangnya. Jahil. Jahil. Nanti orang duduk nih di depan kan, kursi santai gitu loh. Diambilnya tisu, Buang abu dibakar. aja gitu. Memang dia jorok. Kok dibakar-bakarinya pantat orang, woi. Jorok. Suka nggak pakai kolor. Ih, Ya, palkonnya bentuk jamur. Mushroom. You know mushroom. Atasnya besar dia ngembang ini, bawahnya gini. Kok tahu tuh ada bentuknya kayak Pak ini? oh, dan Dia bilang, kau nggak yang bilang? Kalau masuk nggak bersuara, kalau Iya. keluar Enggak lah, masuk bersuara lah, Wak. Gitu dulu ceweknya. Abis itu udah masuk kan? Akhirnya ya. keluar lebih sakit nih. Nanti kok terinspirasi dari palkonmu, coy. Enggak, Di kalau jamur-jamur apa? Ada kaitannya aku harus masak nih aku. Enggak gitu. enggak. Memang profesi awal memang sekolah masak. Sekolah masak. Memang sekolah masak. Oh. Cuma karena pergaulan berkecimpung ke band. Ya. Lemonade ya, weh nama bandnya. Kalau kalian mau tahu. Lemonade. Nah, Kenapa nggak semangka net? Nanas net kan banyak tuh buah. Kopi net gitu. Apa lagi? Kedondong net gitu kan bisa. enggak lah, Lemonade itu diciptain di tempat nongkrong. Hmm. Tempat nongkrong biasa kan. Mungkin kalau diingat-ingat jam 2 pagi Jam 2 pagi. sama Reja Marsulaya. Reja. Reja, aku tahu Reja Marsulaya. Reja Halo Bang. Marsulaya. Nah, dulu drummernya si Samuel. Masih jiwa-jiwa muda kan, masih labil tuh, mau masak atau mau ngeband. Hmm. Udahlah, lagi zaman-zamannya ngeband aja. Pada zaman itu nggak tahu diri ya, bahasanya nggak tahu diri. Nggak tahu diri. Bukan nggak tahu diri, nggak tahu menempatkan diri. nggak terlalu alur gitu, alur Iya. entah kemana-mana. Nggak, iya. Tahu terlalu alur tuh gimana ya? Iya, Saya alur kan nggak banyak, alur yang kesini Iya. Enggak, tadi bahasa nggak Nggak tahu tahu. alur. Saya agak selip tadi sih. Alur kasar. Halus kasar anjing. Itu halus kasar. Halus Jadi kasar. ceritanya, Wak, ya. Aku duduk di sini berdua sama dia, disuruh AA lah. Udah pasti kau tahu otak-otak siapa ini. Oke. Ya kan? Oke. Tapi ya aku sendiri pun apa bisa aku sendiri gitu kan. Jadi ikut Bang Reja. Jadi daripada enggak, kau dulu jangan kau potong. Jadi daripada kayu-kayu di bawah tuh tahu kan di belakang tuh kayu-kayu tuh taruh sini, pas bunga ada. Ya bagus kan dia. Pas Ya kan. blooming flower. Nah. Itu siapa yang buat? Nah, aku yang beli, udah semua kau by Winis, tapi bukan Winnie Putri Lubis ya. Oke. Nah, ya. Oke. Dia kayak, Bang nonton ini bang. Mukanya anjing. Iya. Wah, ngerti lah kok ya, gitu-gitu ya, gitu lah, paham lah. Oke. Daripada kayu-kayu yang basah kena hujan di belakang kan bagus dia Oke. kan. Kebetulan Rede teman nongkrong kan. Jadi dia banyak tahu aku, mungkin di situ juga. Oh ini udah ngerti nih mungkin gitu si
Tapi kok nggak ramah lo sama aku? Kok tuh kayak congkak gitu. Pongah. Pongah. Congkak Bahasa gitu apa? gimana? Ini congkak tuh kayak sombong gitu loh, kayak jumawa, Wak. Jumawa apa jumawa? Sombong. Bahasa Inggrisnya sombong, ada yang tahu? Komenlah di bawah. Anjing lah, kalian nonton aja udah. Enggak lah, bukan sombong Ri. Mungkin karena nggak kenal. Setelah kenal kan? Rupanya gila ya, gila rupanya. Iya. Jadi tempat nongkrong itu mungkin Bang Reja belum ada di situ ya? Oh belum lahir bahkan gua saya. belum dibuat. Dibuat. Masih di udara dingin ya. Masih di tempatku ya. Oke. Kita lanjut. Oke, kita lanjut. Di tempat nongkrong itu ya itu banyak peralihan pemikiran ya mungkin. Di situ muda, nggak tahu waktu, pulang suka hati, nggak tahu memikirkan ini banyak. Nah kalau banyak yang bertanya kenapa Hardi menghilang, salah satu itu tadi rumah tangga, terus yang kedua udah mikir nih orang tua udah semakin tua gitu. Pasti. Ya kan? Orang tua semakin tua ya. Pasti. Udah rentai orang tua. Rentai, rintih. Udah rintih. Ya udah. Hujan dia kan nanti hujan. Jangan dihakimi lah aku anjing. Aku kan cuma ngomong. Maksudnya Ya setawa aku. Anjing. yang tadi gue bilang intelijensi. Intelijensi berpikir kurang ya. Kurang. Oke, baik lanjut. Udah. Astagfirullahaladzim. Muncul dia. Oke, baik lanjut. Ya aku udah gantung nih celanaku. Gantung apa? Ini kok lipat Oh, anjing. iya. Nah, dari tempat nongkrong itu sebenarnya Serius dulu di Lemonan ceritain anjing. iya, dari tempat nongkrong itu terciptanya Lemonade gitu. Pada saat itu musik nggak bisa dihilangin tuh, nggak bisa dihilangin. Udah diajak ngeband, tukar, bongkar, akhirnya jadi Lemonade. Titik kuning. Minum loh, asik ketawa aja. Oke, baik lanjut. Oke, lanjut. Serius di, oke Titian. Oke, kita ketawa, dia mencoba lebih serius. Iya. Oke, baik lanjut. Lanjut, oke, baik lanjut. Oke, baik lanjut. Aduh, sakit rambut. Segini. Tahap artinya oke baik lanjut. Nah, Udah oke baik lanjut. dibuatlah Lemonade. Berjalanlah Lemonade berapa tahun? Aku nggak tahu. Lagu ciptaan cuma 3, semua nggak di-record. Itu udah di-record. Udahlah 3 nggak di record. Jadi jejak di YouTube nggak ada coy? Nggak ada. Ada ya. Udah cuma cover gitu lah. Allah mati ya lah. Itu dibayar cepet nimpul ngutang. Separah itu. Babi. Aduh, cuma nimpul ngutang. Tapi perjalanan ada faktor perjalanan Lemonade yang mendewasakan sama perjalanan teman-teman di tempat nongkrong ini. Maksudku gini, apa itu? Ada yang disuruh diam. Yang punya rumah ini nyuruh kami diam. Enggak, sempat parfum ruangan. Mana lo? Kayak merasa dikepek cewek. Iya. Aku kayak disuruh Bisa lari ke situ ya. Gelora, Iya. naluri kejantananku timbul. keluar. Komedi terus. Iya, terus dulu kawan. Oke. Oke, baik lanjut. Ya. Oke. Baik lanjut. Udah lanjut aja, nggak usah back lanjut. Udah oke kembali lanjut. Apa Ya, sih? perkataan saya. Oke. Ya suka hati lah, Reza anjing. Oke, baik lanjutkan. Udah perjalanan Lemonade yang udah cukup membawa dewasa. Jangan ketawa. Jangan. Aduh kacau. Please. Oke.
Beda kan vibe-nya anjing. Makanya Albert kom. Tengok. Cuma pengen ngerokok aja. Sakit tegang. Kebas. Aku nular kok senyum aku ketawa. Orang dia kita ngomong oke baik lanjut. Luak kan. Ingat bahasa lain. Kamu baca skrip tadi enggak? No script di sini. Oh, no skrip. Ya, perjalanan. Terus dulu dia. Ya, ini serius. Bakalan. Perjalanan Lemonade juga pengaruh untuk mendewasakan pemikiran ya. Karena teman-teman di Lemonade juga cukup dewasa, cukup mengerti dengan profesiku yang sekarang, profesi di dapur kan. Lebih cinta, ya udah Brembo ini nggak bisa diterusin gitu, bukan nggak Terpancing, aduh. Aku kencing celanaku. Aduh kamu. Parah. Aduh. Jadi ceritanya awal mulanya dari tempat suatu warung tempat kopi nongkrong. loh. Ya warung kopi ya, kita bilang Ya, warung kopi. warung kopi termasuklah band berjasa, warung kopi itu berjasa gitu. Orang-orang di warung kopi itu berjasa. Maksudnya berjasa di pemikiranku sendiri, bukan di pemikiran orang lain mungkin enggak. Ya. Bukan lingkungan. Ya, lingkungan. Tepatnya lingkungan warung kopi itu yang mendewasakan diri. Baik buruk teman kebawa tuh pikiran. Oh ternyata ini buruk. Kalau aku jalanin seperti ini buruk. Kalau terlalu nongkrong seperti ini buruk. Mulai fokus tuh. Awalnya fokus, nggak terlalu fokus juga di dunia dapur nggak terlalu fokus. Karena masih memikirkan, kalau masih memikirkan kemarin di Aceh kan, jauh dari keluarga masih bisa hidup kayak lajang gitu. Main-main lah. Main-main. Pemikirannya main gitu. Kalaupun kerja lebih banyak mainnya gitu. Katanya lu Sorry loh, teman udah kita lama sekarang aku. kita nih. Akhirnya udah kali keluar bareng juga. Berapa botol? Hah? Aduh. Banyak lah, rugi lah gue. Oke, baik, lanjut tadi, Bang. Ya, perjalanan lah yang udah ngebawa. Balik lagi ke Medan. Ternyata rezekinya di Brastagi. Aduh. Aku kayak mushroom loh dekat dia. Aduh. Bakar dulu Bang. Oh enggak, minum dulu, Iya, minum bakar dulu. dulu. Habiskan dulu lah. Kamu nggak sadar muka aku ya? Aku ketawa terus. Oke. Dari cerita Aceh tadi, Udah balik lagi ke Medan. Udah mikirin kan istri, ninggalin istri jauh gitu. berapa lama itu ninggalin istri? Ketika di Aceh? 1 tahun lebih. Lama. Tapi Bali ada lah sebulan sekali atau memang Nggak ada. Balik itu Sorry, Wei. 3 bulan sekali dari Aceh ke ini. Udah di ujung-ujung muara yang udah itu mencoba fokus di dapur tapi punya teman yang dikelola gitu. Dia tetap aja nggak nyangkut. Kalau narik dari ego. Sumpah aku mau ketawa terus. Kenapa? Aduh nggak tahu loh bang. Pasti mau ketawa aja. Ih, Dia kepandang, dia dipandang ya. jadi aku nengok siapa bang? Memang obses. Aku memang obses di dapur. Bukan di musik. Lebih besar obsesnya di dapur. Obsesi lebih gede, lebih tinggi di dapur. Karena memang mengenal dapur ini prinsip otakku bilang dapur ini profesi tertua di dunia. Kenapa gitu? Iya. Mungkin dari kecil lah Bang udah mulai ke dapur. Enggak, emang emak itu memang suka masak. Ya. Emak itu megang catering gitu-gitu. Awalnya yang enggak. SMA itu lebih milih musik daripada dapur. Dapur. Tapi emak bilang kayaknya lebih bagus sekolah dapur daripada musik. Ngejalanin ya, aku berpikir di sekolah dapur apa ya gitu.
bencis pasti, banci gitu kan. Iya, benar. kalau awal-awal. Identik, Iya. identik sekolah dapur itu banci. Nah setelah aku geluti, selami, gak ada yang namanya chef itu banci kan. Menurutku udah berkecimpung lama, chef itu profesi tertua, chef itu profesi terpintar yang harus kenal. Chef itu bukan cuma masak, Terus, Benar. fisika kimia, kenapa ada fisika kimianya? dari proses masak, Maksudnya? dari proses masak, dingin ke panas, Iya. panas ke dingin, gitu. Suhu-suhunya. Suhu, kita main konversi suhu, main konversi timbangan, harus jago matematika, harus jago geografis dipelajarin di chef. Bahkan semua ilmu rupanya kita pelajari ketika kita jadi chef ya. Di hitungan, di geografi, di biologi gitu, dapat semua di situ. Misalnya kayak aku sekarang di Brastagi, udara dingin. Ya. Benar. Nah ternyata culture makan di udara dingin ini berbeda. Iya, bedanya gimana tuh? Ada tradisi makan di gunung dibarengin dengan sop. Makan aja coba bahkan di warung pinggiran makan ayam penyet dikasih sop tuh. Kalau Iya. di Brastagi. Iya sih. Medalinya, ya. Benar. Nah, sampai ke sana sense-nya kalau mau digeluti bagaimana chef gitu. Apa chef gitu. Nah, makanya aku mencintai ini profesi ini terlalu pintar menurutku. Terlalu pintar di bidangnya. Apapun, bahasa ya, kalau chefnya mau go internasional minimal bahasa Inggris. Kalau mau kiblatnya chef di Perancis mungkin sedikit bisa bahasa Perancis harusnya. Ada nggak menu-menu yang kau ciptakan sendiri, entah kau kayaknya ini cocok dicampur kulit manggis nih, kusop enak nih. Ada nggak yang kau berinovasi sendiri, Kalau menciptakan inovasi. menu? Ide lah itu. Signature ya, lebih tepatnya ya. Signature aku banyak ya. Aku untuk saat ini menggeluti sosis dan Sosis. daging olahan, keju gitu. Itu yang signature sendiri. Ini untuk saat ini aku buat kontennya karena ini aku ngambil literasi makanan Batak. Jadi sosisnya sosis ayam arsik gitu. Oh. Sosis sapi andaliman, beef pepperoni andaliman. Jadi kayak ada bumbu-bumbu dari Batak Iya. yang kau campurkan ke makanan modern tadi, Iya. ya kan? Benar. Baju satu ya. Iya. Set channel. Channel. Punya Channel. akun YouTube juga? Channel YouTube juga? Belum. Saat ini untuk bercerita di dapur sedikit egois aku. Tumpahannya kalau cerita dapurku itu lebih banyak di Facebook. Ya, di Facebook. Facebook. Ya. Aku lebih suka sense-nya di Facebook. Instagram? TikTok? Instagram Kenapa? enggak. TikTok aku punya, Instagram aku punya, cuma lebih menceritakan enaknya di Facebook. Lebih banyak ngeliterasi pengetahuan di Facebook. Udah banyak Bang Syar di Facebook. Udah banyak. Ada signatureku yang satu lagi makanan Sumatera, chicken tuak. Chicken tuak kayak mana maksudnya, Mak? Chicken tuak, ayam tuak. Ayam pakai ayam direndam tuak, terus dimakan pakai kuah rendamannya gitu. wow. Itu abang video ini kan semua. Semua di videoin. Di sana ada buat es krim juga, buat gelato, buat sorbet. Di bedanya es krim sama gelato tuh apa? Ice cream identik dengan stick. Iya. Ice cream ada sticknya. Oh. Ada congkaknya juga. Hah? Corong kalau kata kita orang Udah, Medan ya. gelato juga ada pakai corong, ada Ada. pakai cone. Iya, kon, corong. Kon. Aduh. Oh ada. Lupa kali helpet mewah. Iya, cup juga bisa. Cuma identiknya ice cream pakai stick. Oh, stick yang gagang itu. Yes. Ini dia nggak paham dia testing. Stick nggak paham deh. Enggak, aku baru Dia kira stick ini. drum nanti. Dengan stick yang lain. Gitu. Oh iya. Terus Kalau gelato lebih serve-nya lebih di
apa ya, estetikanya Itali lebih di cup Oh, di cup. atau individual di plate gitu, atau dipiling. Gelato sama ice cream ya mungkin ada yang bilang gelato bahasa Italinya, ice cream ke Amerikanya. Ya. Kesan sih, kesan di profesi ini terlalu melekat. Aku udah terlalu cinta di profesi ini. Bahkan ketika aku lupa ya tetap aja ingatan ya tetap di dapur. Karena untuk saat ini apa ya, hari-hari dihadapin itu, bahkan di rumah juga itu. Berarti setelah kau udah berumah tangga ini, yang masak di rumah tetap kau juga nih? Enggak. Lain dari pekerjaanmu ya? Enggak, alhamdulillahnya istri masih apa ya, masih mau belajar masak dan cinta makan. Makanya istilah di keluargaku itu Hobi makan. iya, hobi makan semua. Jadi kalau anak pengen sosis, buat sosis. Anak pengen keju, di kulkas stok keju gitu. Anak pengen apa gitu, Pengen misalnya adek lagi gitu? buat. Kak? Pengen cakalang, ya dibuat cakalang di rumah. Pengen apa lagi ya buat. Bukan, chef itu sebenarnya nggak suka masakan sendiri, Oh. lebih suka masakan. Kenapa gitu? Kenapa kayak apakah dia udah tahu cara mengolahnya atau dia udah tahu aromanya atau kenapa? Enggak, bukan ke situ ya. Mungkin bukan karena tahu cara ngolahnya, enggak. Mungkin karena hari-hari. Oh, karena itu terus yang dilakuin ya? Kebiasaannya. Kebiasaan. Diulang tiap hari. Makanya kalau pengen sesuatu yang baru, something new ya udah ke restoran lain. Udah ini pengen makan ini gitu. Walaupun katakanlah di restoran tempatku kerja, oh pizzanya the best one di Sumatera gitu. Cuma Gundaling yang pakai tungku pizza asli Itali gitu. Serius? Iya. Serius. Oh. Firewood open pizza masih pakai kayu bakar pizza. Harga Makanya dia kayak tesnya tuh beda ya? Iya, Karena dia masih pakai kayu bakar. kayu bakar. Jadi Nggak dipanggang berarti ya, Wak? iya, bukan semata-mata itu bosan makan pizza, enggak. Pengen makan tapi orang lain yang masak. Bukan makanan kita lagi gitu. Ada yang bersin ya, Wi? Mundur mental. Sudiman. Kalau pengen makan di luar, pengen makan sesuatu selain pizza, pengen makan apa gitu, nasi goreng ya lebih baik di pinggiran. Teng-teng, Kliwon, kliwon, nasi goreng putih. ya kan? Lebih kesana. Udah, kalau dibilang kenapa cinta chef, ya itu tadi jawabannya. Kalau makan mewah, udahlah jangan bicara sama chef gitu. Udah, kalau mau bicara makan enak, udah jangan sama chef gitu. Memang kehidupannya udah Makan enak terus. gitu. Bahkan buat makanan enak lagi. Iya. Wagyu A5 sebelum viral, ya kita udah ngerasain di dapur gimana Wagyu A5 gitu. Bukan semata-mata chef, kenapa profesi chef harus karena makan enak kan? Enggak. Memang cinta. Jadi menurut kau, Wak, untuk di Medan ya, restoran yang sejauh ini kau makan, maksudnya kayak ada menu yang kayak ini enak sih, gimana? Karena kan kau chef nih, yang menurut kau ini kayaknya bisa nih gitu. Iya, kalau Menurutmu nih? rekomen ya? Ya, rekomen lah. Rekomenku, dia kalau di high class tetap aku milih Traders. Yang depannya apa yang belakangnya? Belakang shoot bukan? Ya. Shoot ya. Makanya yang depannya apa yang belakangnya? Iya, Traders. The Traders ya, bukan The The Shoot. Traders ya. Menurutku yang masih Tahu Reja Traders kan? di jalan Iya, di pasti ya. sud. Iya. Sud kata. Sud Oke, ya. baik lanjut. Oke. Terus kalau makan apa nih? Menengah. Menengah boleh. Ke atas Indonesia. pun boleh. Indonesia ya. Itu kan tadi udah high classnya. Ya. Ya, Makanan sorry. menengah. Gimana ya?
Aku lebih suka makan Padang sih. Makan sederhana gitu. Enggak sederhana. Aku lebih suka makanan yang apa ya? Pondok Guri ya, sebelah Gumarang. Kurang tahu. Pondok Guri. Iya, di sebelah Gumarang ya. Nggak tahu. Mungkin ada. Selat Panjang gitu. Selat Panjang ya, Bet maksudnya? Selat Panjang kurang begitu suka. Kalau makanan di pinggiran apa nih? Sate dulu, sate. Kalau aku rekomennya Apri Jalamir. Nggak tahu, Wak. Apri Jalamir di mana? Apri Jalamir di Jalan Brigjen Katamso. Katamso. Ya, dekat Simpang. Dekat Alfamart ya? Yes. Mahal. Hah? Mahal. Kalau makan mahal itu kan relatif ya. Ya, tapi enak sih. Tapi enak. Relatif. Makanya worth it. banyak yang nanyakin gitu. Karena kalau di Facebookku juga aku lagi makan aku nge-vlog. Aku lagi makan Ngevlog juga. nge-vlog makanan. Cuma ini yang beredar di otakku kan sering seliweran yang food blogger tapi nggak ngerti apa itu makanan. Cuma mau ngambil konten Makan banyaknya doang. Gak ada esensi merasa gitu. Aku lebih, kalau di pribadi aku lebih bukan ke orang ya, ke aku pribadi pembelajarannya. Aku makan, aku review, aku lihat reviewannya, ulang-ulang. Oh ini tempat ini begini. Nanti compare lagi ke sana. Misalnya makan di satu sate enak gitu, makan di sate enak lainnya gitu, sate Padang enak lainnya gitu. Oh ini ternyata sorry kayak ini ya yang almarhum siapa sih yang suka bilang oh almarhum Bondan Winarno. Bondan Prakoso. Maknyus. Maknyus Bondan Prakoso. Almarhum Bondan. Om Bondan. Almarhum kan. Bondan idola. Iya, Om Bondan itu idola untuk kategori food blogger ya. Food blogger yang benar-benar food blogger menurutku Om Bondan. Ya sih, dari semua food daerah blogger. Iya, daerah. Dikunjunginya kan, makanannya, ini juga. Ilmu cukup mumpuni. Kalau chef kesukaan lu siapa? Chef ya. Iya, chef. Wanita pria? Dua-dua boleh. Yang paling kau sukain kali mungkin? Yang paling The suka one and only, you know? Indonesia atau luar? Indonesia dulu baru luar. Oke. Kalau Indonesia laki-laki ya. Bebas. Laki-laki dulu. Chef favorit Chef Ragil. Ragil Makan yang besar. Oke, di Trans 7 ya? Di Trans 7. Ya kan? Chef Azan Budiman, Detektif Rasa Trans 7. Trans 7. Oke. Satu lagi. Udah, sama satu orang dari Bali. Chef Alexi Handriblum. Handri Blum. Orang Indonesia nggak sih? Orang Indonesia. Dia ketua ICA, Indonesian Chef Association. Itu chef favorit. Kalau cewek ya Ranti Marinka. Ya kan? Marinka. Renata ya masuk gua. Kalau dari luar negeri? Kalau dari luar negeri banyakan pria aku suka. Yang paling suka itu Gordon Ramsay. Oh, tahu. Ini yang sering kalau kalian tahu Christo Emmanuel yang suka impersonate orang, suara-suara, dia suka impersonate Gordon itu, si Gordon kan namanya kan? Gordon Ramsay. Dan yang kedua dari Australia, Lennox Hasty. Itu chef favorit. Kalau apa ya? Referensi untuk masak. Tapi aku mau nanya nih. Serius. Ini serius. Ya. Aku ngerokok lagi, weh. Memang aku kuat merokok. Kan banyak kan, ya walaupun kau bilang itu chef adalah
apa tadi kau bilang? Profesi tertua. Profesi tertua. Terus profesi Semua yang pinter. profesi yang pinter, yang ilmunya semua juga banyak dipelajarin ya, dari biologi, fisika dan kimia dan lain-lain. Kenapa kau milihnya chef gitu? Walaupun kau dari awal kayak dari kecil entah kau disekolahkan, tapi kenapa kau milihnya chef? Kenapa enggak bandar sabu gitu? Kenapa enggak apa sih namanya sekarang? Aduh, Bukan judi. bukan judi online. Agen skater. Iya, kakek merah. Bandar poker, kenapa enggak? Enggak lah, maksud aku kenapa enggak PNS gitu? Enggak. Kenapa nggak milih PNS? Kenapa nggak milih apapun selain Karena chef? PNS itu, biar kalian tahu juga, ketika kalian PNS, terus kalian mau nikahin anak orang, terus ditanya orang tuanya, kerja apa kamu? PNS bu. Udah jalur PPIP. Oke. Ya, Jalur ya. VVIP. Iya, nikah sama anak orang ketika ke cowoknya PNS udah Oke. kerjaan yang Satu, paling disukai. idealis ya. Itu kan keidealisan ya. Timbul kan keidealisan. Aku juga nggak suka dengan itu. Terikat satu. Terus memang nggak suka berhubungan dengan pekerjaan yang berhubungan dengan kenegaraan. Aku nggak suka. Udah korporat ya, kalau karena kata-kata sekarang. Iya. Iya. Mungkin aku salah, sorry, nggak tahu, udah korporat kan. Nggak tahu ya. Nggak, dan aku kurang paham. Dan aku juga nggak mengikuti Dunia politik, gitu ya. dunia politik negara aku nggak mengikuti. Isu-isu negara aku tidak mengikuti. Aku nggak pro dan sana dan sini. Kenapa nggak suka PNS? Itu jawabannya. Aku nggak suka berurusan lebih dengan negara yang menurutku sistemnya masih harus banyak diperbaiki gitu. Satu, idealis. Kenapa lebih memilih chef? Muara chef itu bukan hanya artis, tapi ujungnya chef ini jadi entrepreneur. Aku lebih suka esensinya seorang chef entrepreneur daripada chef disorot di TV. Jadi ketika nanti kalau diundang kayak di TV, masa ini yang kayak parah gue, masak nggak suka. Ya, nggak dibilang kalau masih konteksnya masak ya suka. Suka kan? Suka. Cuma bukan prioritas menjadi chef, jadi artis gitu. Enggak. Memang Tidak masak. ke dunia entertain gitu. Enggak ke dunia entertainnya. Kalaupun larinya ke sana, aku berharap diri aku yang buat something sehingga aku yang terlihat gitu. Contohnya ya naikkan makanan Sumatera, itu proyeknya. Mungkin nanti ada kemarin niat buat buku ada tentang literasi makanan Sumatera Utara, cuma terbentur pandemi kan, jadi di pending bukunya. Tapi yang tadi kau bilang ketika kau udah buat signature rasa sosis pakai andaliman ya kan, sosis arsik. Iya. Ya, itu keren sih karena modern kau campur dengan bumbu-bumbu khas Sumatera. Iya. Dan menurut aku belum banyak sih untuk apalagi khususnya di Medan, di Sumatera Utara belum banyak makanan-makanan yang kayak gitu. Atau mungkin entah ada aku yang nggak tahu. Iya. Tapi rasa aku keren sih karena kan kayak aku aja duduk di kafe-kafe nih ya kan, spaghetti aglio olio, carbonara, apalagi untuk snack-snacknya nachos and wedges, Nah, fish and chip, fish and chips. ada chip bagilah 200 M. Fish and chips. Fish and chips. Chipnya dibagi. Chipnya dibagi, fishnya kamu makan. 200 M aja bang. Iya. Maksud pertanyaan Riri apa nih? Maksud aku karena makanan luar tuh udah kayak jadi makan makanan Indonesia enggak inilah keren. Apa karena namanya kali? Fish and chip, nachos and wedges gitu. Kalau jawabanku, you yang dungu. Kenapa aku dungu? Iya, you enggak, maksudnya bukan Riri yang dungu. You yang dungu menilai masakan Indonesia itu nggak mau you makan. Sementara
kalau disuruh putar balik, aku lebih mau mendalami masakan Indonesia Ya kan? karena kaya rempah. Banyak kali loh rempah kita. That's why semua datang dari iya Bahkan kita dijajah dijajah karena itu gitu. Tolonglah. Di cintai alasan negara luar menjajah ya karena rempah Indonesia. rempah Indonesia yang sangkinnya. Kalau disuruh flashback, andainya saat itu aku berandai-andai, wah pinternya di masakan Indonesia dan bumbu Indonesia gitu. Sampai rendang mendunia kan, makanan enak terenak nomor 1 sempat tuh. Ya, tempe tuh kayak sempat aku lihat juga, aku nonton TV tuh dijual tempe goreng. Itu dijual kayak di food street luar negeri gitu. Iya. Banyak sih. Banyak makanan Indonesia, terus ingredient Indonesia, bahan-bahan Indonesia. Banyak yang kita nggak tahu pengolahannya bersama sama bule. Contohnya tempe yang dibilang Rere, itu kan fermented food. Fermentasi ya? Fermentasi. Oh. Nah, jadi melupakan budaya luar, udah banyak melupakan nih anak-anak Indonesia. Ke Eropa. Lu harusnya tahu nih masakan lu sebenarnya ini. Sebenarnya makanan lu Ginian tuh banyak ya. Iya. Kafe-kafe. Oh iya. Ya kan, biar keren gitu. Kok makan apa, Wak? Iya, Carbonara. mesti iya, spaghetti carbonara, aglio olio. Aglio olio gitu, aglio olio. Pada dasarnya dia cuma happy untuk itu ya. Nggak salah. Makanan itu sama kayak musik. Semua ini semua apa sih kategori? Universal. Ya, iya sih sebenarnya. Masalah enak nggak enak itu Subjektif ya. subjektif. Ya kan? Ya. Nah, itu yang alasan cintanya kalau ditarik sekarang ya. Dulu menggebu-gebu makanan western lah. Kalau sekarang ya Indonesia. Menurutku lebih enak mempersembahkan Indonesia daripada kita makanan luar. Toh juga aku kalau bicara tentang profesi di chef, Hardi jago makanan bule enggak, tetap lebih jago bule daripada aku karena itu makanan mereka. Tapi kalau aku persembahkan makanan Indonesia ke bule juga bingung nih. Wow, something new. Ini sesuatu yang baru. Bule aku kenalkan andaliman, ya bule juga wow, appreciate. Banyak. Kalau untuk sekarang Indonesia terkhusus Sumatera ya. Bukan karena aku putra Sumatera, enggak. Aku lebih cinta Sumatera. Semua makanan berdiri tepat di ingredientnya, ciri khas dia sendiri. Di mana mau dapatin andaliman? Di Sumatera lebih banyak. Di mana mau dapatin cikala? Cikala apa sih? Cikala itu buah dari kecombrang ya? Kecombrang tuh, kincong. Kincong. Rimbang. Kincong. Kincong yang tuh daun ubi tumbuk. Iya. Daun ubi tumbuk. Buahnya. Di mana dapat? Ya bahkan orang Sumatera aja nggak tahu itu yang kayak barusan dari bilang kincong apa gitu. Cikala apa gitu. Nah, Aku tadi kincong. ya itu salahnya, tidak diperkenalkan, tidak diumumkan rasanya, Publik lah, di publik. gak dipublikasikan. Kita ada kincong loh. Kalau kita buka makanan orang ya kita tahu gitu. Contohnya cakalang, udah tahu tuh cakalang tuh dari mana. Nah, kayak mana Sumatera bisa memperkenalkan si bumbu-bumbu ini mendunia. Jadi Indonesia juga tahu, Indonesia juga tahu Sumatera itu punya ini. Contohnya nggak usah di bumbu ya, dituak, di nira. Nira Sumatera the best. Aren di Sumatera the best. 14 aren di Sumatera keren. Cuma terlupakan, banyak ditutupin. Nah, niatku sekarang, kontribusiku untuk Sumatera Utara, goalnya pengen memperkenalkan ini loh ke orang-orang gitu. Dan sekarang udah tercapai. Mungkin Kamu setengah. nangis. Kok kamu nangis? Enggak, mungkin setengah, belum tercapai semua. Masih Udah banyak. mulai. Udah mulai. Jadi gini Bang,
Dari abang udah bilang soal makanan-makanan yang ada terkhusus Sumatera Utara nih ya. Yap. Jadi menurut abang sendiri nih, abang pribadi, skena F&B kita, terkhususnya di foodnya, di restonya, arah makanan kita ini kemana? Terkhusus Sumatera Utara. Makanan Pendapat abang pribadi nih, arahnya ke mereka mengambil makanan kita kah orang Sumatera sendiri atau lebih mengaplikasikan makanan-makanan luar? di mana nih? Di Terkhusus Sumatera Utara. Di resto-restonya? Resto-resto yang ada di Sumatera Utara. apa ya? Kalau Sumatera Utara ya, kalau dipecah banyak literasinya. Sumatera Utara banyak literasinya kan. Arsik banyak pecahan arsik. Arsik Toba lain, arsik Papa lain, arsik Simalungun lain, arsik Karo lain. Tapi kalau general restonya jarang ada mempersembahkan makanan di Sumateranya. Lebih ini ya, kalau aku bilang nuansa atau habit atau behavior pekerja kuliner di Sumatera Utara latah. Satu kafe buat dimsum, semua ikut dimsum. Seperti lomba-lomba. Lomba. Mereka nggak tahu segmen yang harus dijaga itu masih banyak, gitu. Masih banyak. Indomie semua, gitu. Kalau melihat ini ya, melihat khususnya di Kota Medan, sayang kafenya mewah, tetap ada Indomie gitu. Tetap ada Indomie. Kenapa? Nggak tahu, karena tidak mungkin jawabannya nggak mau keluar dari zona nyaman. Comfort zone-nya ya dijaga. Oh, tamu Medan mau makannya murah, terus banyak. Terus Itu Medan kali sih. Medan Murah banyak. Medan murah banyak. Apa pelariannya? Indomie. Nasi bungkus juga. Nasi bungkus udah lah murah. Udah nasi bungkus udah. Aku juga penggemar nasi bungkus, nasi padang ya, nasi padang itu. Apalagi minumnya mandi. Itu jahat. Ya kan? Itu jahat. Itu hell. Neraka baru. Itu neraka baru. Kalau nasi bungkus. Kalau restoran di Medan, ya itu tadi jawabannya. Lebih banyak pelaku kulinernya masih takut keluar dari zona nyaman. Itu bisa diartikan mereka lebih nyari kayak mana pasar yang mau. Popular. Ya. Berarti apa yang dituntut dari pasar berarti? Ya. Tidak, mereka tidak mau menunjukkan ini signature dari resto kami, dari dapur kami gitu. Enggak mau. Pengalaman. Mungkin Bang Reja, Riri, Bang Albert mungkin biasa nongkrong. Once kalau kita ke kafe lain, ke kafe satu sama ke kafe lain, ya menunya bolognese gitu. Ya. Gitu. Rata-rata tuh. Nah, Hampir semua kafe sih. hampir semua kafe. Si pembangun citra kulinernya gak mau bergerak di tempat yang harusnya mereka bisa upgrade nih makanan. Gak mau ngeklaim, wah di Brastagi apa tuh yang terkenal? Apa yang terkenal? Kentang. Gak usah pakai french fries yang dari luar. French fries dibuat sendiri dari kentang. Capnya langsung kentang merah goreng dari Brastagi. Pak, harusnya yang dibuat seperti itu. Harusnya. Terus apa nih yang lagi rame? Oke, ikan sale tahu? Tahu. Ikan sale. Tahu. Nggak mau diviralkan ikan sale. Nggak mau. Iya sih. Ikan bule sale dimakan pakai nasi putih, pakai sambal apa? Harusnya bergeraknya di situ. Terus ikan nila dan otoba gitu. Terus lobster dan otoba, harusnya seperti itu bergeraknya di pelaku kulinernya. Maksudku sama kayak berpendapat gini, Bang Reja dan Riri bilang, Hardi, aku punya duit, aku mau buka restoran. Kadang-kadang si investor Mundur.
Sorry Wak, teleponan sama jandanya ya. Sorry Wak. Kadang-kadang si owner ya, si owner menginginkan biar aman. Itu kendala kita tuh. Aku rasa teman-teman di luar sana yang jadi pelaku kuliner gini, Reza dan Riri, biar aman, udah ikutin aja menu yang sana. Pisang bakar, masukin. Burger, masukin. Itu yang membuat Medan itu ya menurutku gak ada something. Biasa aja. Iya biasa aja. Aku tanya nih, di Medan, kita sama-sama orang Medan, di mana makan arsik yang enak? Pilih-pilih. Apa sih yang namanya ini? Yang di Jamin Ginting? Apa? Jamin Ginting kan? Bukan Sehati. Yang makanan karo. Iya, apa namanya? Yang di dekat Simpang Pon. Apa sih namanya? Lupa. Tahu, yang pasti tahu lokasinya. Cuma lupa nama. Lupa namanya, sorry. Komen di bawah. Ya, komen Ya. di bawah yang bawah. Masak-masakan karo lah pokoknya. Simpang Pos, kita Simpang Pos. Iya. Apa ya? Lupa. Ya aku. Itu enak loh, arsinya. Iya, siapa yang tahu makan ikan asin nila Ikan asin nila. yang enak di Medan? Belum pernah nyoba. Enggak ada. Karena udah tertutup dengan modernisasi. Iya sih, itu betul sih. Iya. Karena yang di sosial media ya banyak juga yang nonton viralnya Wagyu A5 gitu. Wagyu A5. Ya, menurutku sebagai pekerja kuliner, Wagyu mau usah diapa-apain. Gitu. Reza dan Riri aja masak Wagyu. Bikin konten. Gak usah bikin konten, masak aja di rumah. Kasih garam, kasih merica, enak. Wagyu itu emang dasar udah enak, udah banyak tercemar yang begitu. Gimana? Tahu enggak makan anyang yang enak di Medan di mana? Ya. Nah, pengetahuan itu yang kadang-kadang kita membawa kuliner Medan ini di mana sih? Mungkin jawabannya kenapa nggak ada kuliner yang spesifikasi multi etnik? Alasannya multi etnik. Oh, Medan tuh banyak suku. Jawa di sini, ini di sini, Batak di sini, Melayu di sini gitu. Nah, ditanyain makanan Jawa terenak di Medan di mana? Nggak ada yang tahu. Karena banyak suku ya. Banyak suku. Alasannya multi etnik gitu. Sate Padang yang enak di Medan di mana? Nggak ada. Reference-nya Google. Nah, itu yang dari sudut pandangku seorang chef, kenapa yang tahu makanan bukan suku asli Medan, bahkan reference makanan di Instagram itu bukan Medan, dan itu bukan pribumi. Kayak Eropa ya, banyak. Iya, ya kan? Bukan pribumi yang tahu, yang punya brand terkenal untuk reference makanan di Medan. Iya kan? Nah ini menurutku sebagai orang kuliner ini musibah. Di mana lo orang Medan semua? Gak ada yang tahu. Di mana kopi asli Medan yang enak? Gak ada yang tahu. Di mana makan kepala ikan yang enak? Yang tadi itu bejang yang ada arsinya. Sorry. Enggak. Ini ada yang tahu. Nah, gimana lo ngaku anak Medan? Di mana kau ngaku anak Medan? Kau di mana sekarang? Ke Medan-Medanan kah? Tapi ngomong-ngomongin Medan lah nih, ya. Aku pengen tahu siapa yang kau idolakan di Medan ini. Di Medan ini. Sosok apa nih? Terserah. Mau orang yang mana, tapi jangkauannya Medan ya. Sosok ya. Yang di Medan. Sosok yang di Medan. Yang kau idolakan, entah bebas, entah dari stylenya atau dari cara dia berpikir. Medan. Yang
misalkan siapa ya dari cara pikir, pola pikir, ada sih teman dosen ya. ada teman dosen. Teman dosen. Iya, dosen. Cara berpikirnya begini. Kau mengidolakannya gara-gara cara berpikirnya. Cara berpikir. Aku nggak mengidolakan seseorang bukan karena gaya, bukan. Cara berpikir. Ya tapi kan sah-sah aja. Sah-sah aja. Ya kan? Mungkin salah satu dosen, salah satunya pemusik mungkin. Pemusik di, ya terkenal lah di Medan. Pola pikir aku suka. Pola pikirnya. Namanya Pak? Sebut nama boleh? Boleh lah, nggak apa-apa lah. Gibran Mahdi. Bang Gibran Mahdi, abang di BM ya? Ya, Bang Gibran. Bang Gibran BM. Pola pikir ya, pola pikir. Mengidolakanmu. Banyak lah, kalau mau mengidolakan banyak. Termasuk Banyak Bang ya. Maya. Bang Maya ya. Bang Maya secara kesederhanaan hidup. Iya. Kesederhanaan hidup, gak neko-neko. Jujur, bukan jujur. Jujur pada diri sendiri, dia bukan jujur pada orang lain. Ya sih, Jujur. iya juga. Betul. Oke. Oke Di, makasih Dah, untuk cukup. waktunya Ya. ya. Oke. Makasih kau udah datang ke sini jauh-jauh dari Brastagi, hujan-hujan. Makasih juga abang itu, siapa di sana nama temennya Bang Jawa ya? Rido. Bang Rido, makasih juga udah nemenin Ardi ke sini. Ya. Jangan lupa nonton ini, beli kotak led dulu, jaga kesehatan, pakai masker saat keluar rumah, ya. Dadah. Oke bang. Thank you. Next lah kami. Main ke sana lah bisa lah. Harus main. Ngapain ya? Pulang dari sana ke rumah sih. Ke restoran ya. Iyalah, pulang dari sana. Ini tinggal di rumah ini loh. Kan tinggal di Brastagi kan, coy? Sapi.